Metode etnografi dalam penelitian kualitatif disusun oleh Lela Meliani, Zafira Kansa, Asifa Maulidia, Citra Gevira, dan Wulan Ayu dari kelompok 4 KPI 6C. Pengertian metode etnografi. Metode etnografi merupakan tipikal penelitian kualitatif. Metode riset ini sangat konstekstual dan berupaya mengungkap makna sosial dan kultural dari kelompok atau organisasi sosial yang diteliti. Etnografi merupakan hasil-hasil catatan penjelajahan Eropa tatkala mencari rempah-rempah ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Selama perjalanan itu, mereka mencatat semua fenomena menarik yang dijumpai selama perjalanannya, antara lain berisi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa dan ciri-ciri fisik dari suku-suku bangsa tersebut. Puncara Ningrat 1990. Etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari dan mendeskripsikan peristiwa budaya yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi. Deskripsi itu diperoleh oleh peneliti dengan cara berpartisipasi secara langsung dan lama terhadap kehidupan sosial suatu masyarakat. Duranti 1997. Jadi, dapat disimpulkan, penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. Evaluasi dan analisa penelitian etnografi. Kriteria untuk mengevaluasi etnografi dimulai dengan menerapkan standar yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Kemudian, faktor-faktor tertentu harus dipertimbangkan dengan benar. Dalam evaluasi etnografi yang baik, peneliti harus memastikan beberapa hal berikut. 1. Apakah kelompok berbudaya sama atau kasus yang diteliti teridentifikasi secara jelas dan spesifik? 2. Apakah ada pola-pola yang diidentifikasi untuk kelompok atau kasus tersebut? 3. Apakah kelompok atau kasus itu dideskripsikan secara rinci? 4. Apakah jelas kelihatan konteks yang ada di seputar kelompok atau kasus itu? 5. Apakah si penulis melakukan refleksi tentang peranannya dalam penelitian? 6. Apakah peneliti membuat interpretasi dengan lingkup yang lebih luas tentang makna dari pola-pola atau kasus tersebut? 7. Apakah interpretasi itu muncul secara wajar atau tidak dibuat-buat dari deskripsi dan tema? 8. Dari membaca sebuah etnografi, apakah pembaca memiliki pemahaman tentang bagaimana sebuah budaya berfungsi ditilik dari sudut pandang partisipan dan peneliti? 9. Apakah si peneliti mengecek akurasi penelitian dengan jalan menggunakan prosedur seperti triangulasi antar sumber data atau membawa laporan penelitian kembali pada para partisipan untuk ditinjau ulang? Menurut Spardley, terdapat 4 jenis analisis, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema. A. Analisis domain, yaitu memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Melalui pertanyaan umum
dan pertanyaan rinci peneliti menemukan berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan penelitian selanjutnya. Semakin banyak domain yang dipilih, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. B. Analisis taksonomi, yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan yang lebih terfokus. C. Analisis komponensial, yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Hal ini dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi melalui pertanyaan yang mengontraskan. D. Analisis tema budaya, yaitu mencari hubungan di antara domain dan hubungan dengan keseluruhan, yang selanjutnya dinyatakan ke dalam tema-tema sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. Instrumen pengumpulan data etnografi. Selama penelitian lapangan, etnografer menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data. Observasi dan wawancara terstruktur sangat populer di kalangan ahli etnografi. Adapun instrumen pengumpul data pada penelitian etnografi selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Merupakan serangkaian pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subjek penelitian. Mengingat karakter etnografi yang naturalistik, maka bentuk pertanyaan atau wawancara yang dilakukan merupakan pertanyaan terbuka dan sifatnya mengalir. Meski demikian, untuk menjaga fokus penelitian, ada baiknya seorang peneliti memiliki panduan wawancara yang sifatnya fleksibel. Setiap wawancara yang dilakukan, peneliti harus memperdalamnya dengan cara membuat catatan hasil wawancara dan observasi. Karena itu, kegiatan wawancara akan selalu menghasilkan pertanyaan baru yang sifatnya memperdalam apa yang telah diterima dari subjek penelitian. Dalam konteks memperdalam data, proses wawancara dapat dilakukan secara spontan maupun terencana. Yang kedua, observasi partisipan atau participant observation. Untuk mengetahui secara detail langsung bagaimana budaya yang dimiliki individu atau sekelompok masyarakat, maka seorang peneliti etnografi harus menjadi orang dalam. Menjadi orang dalam akan memberikan keuntungan peneliti dalam menghasilkan data yang sifatnya natural. Peneliti akan mengetahui dan memahami apa saja yang dilakukan subjek penelitian, perilaku keseharian, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan keseharian, hingga pada pemahaman terhadap simbol-simbol kehidupan subjek penelitian dalam keseharian yang bisa jadi orang lain tidak memahami apa sebenarnya simbol itu. Menjadi orang dalam memberikan akses luar biasa bagi peneliti untuk menguak semua hal tanpa sedikit pun halangan, karena subjek penelitian akan merasa kehadiran peneliti tak ubahnya sebagai bagian dari keluarganya, sehingga tidak ada keraguan dan hambatan bagi subjek untuk berperilaku alami, sebagaimana layaknya dia hidup dalam keseharian. Yang ketiga, diskusi kelompok terarah, focus group discussion. Merupakan kegiatan diskusi bersama antara peneliti dengan subjek penelitian secara terarah. Dalam konteks ini, sebenarnya kemampuan peneliti untuk menyajikan isu atau tema utama, mengemasnya dan kemudian mendiskusikan serta mengelola diskusi itu menjadi terarah dalam arti proses diskusi tetap berada dalam wilayah tema dan tidak terlalu melebar, apalagi sampai menyertakan emosi subjek secara berlebihan. Diskusi kelompok terarah ini bisa diawali dengan pemilihan anggota diskusi yang ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, ataupun dapat saja dilakukan secara acak, namun tetap memperhatikan kekuatan masing-masing peserta diskusi. 4. Sejarah hidup atau life story merupakan catatan panjang dan rinci sejarah hidup subjek penelitian. Melalui sejarah hidup ini, peneliti etnografi akan memahami secara detail apa saja yang menjadi kehidupan subjek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya termasuk budaya yang ada di lingkungannya. Catatan sejarah hidup menghendaki kemampuan peneliti untuk lebih jeli dalam melihat setiap detail kehidupan seseorang,
sehingga tergambar jelas bagaimana jalan kehidupan subjek penelitian dari lahir hingga dewasa. Meski hampir sama dengan pola autobiografi, namun terdapat perbedaan, terutama pada upaya yang lebih kuat dalam penulisan untuk menghindari subjektivitas penulis. Analisis dokumen atau dokumen analisis. Analisis dokumen diperlukan untuk menjawab pertanyaan menjadi lebih terarah, di samping menambah pemahaman dan juga informasi penelitian. Mengingat di lokasi penelitian tidak semua memiliki dokumen yang tersedia, maka ada baiknya seorang peneliti mengajukan pertanyaan tentang informan-informan yang dapat membantu untuk memutuskan apa jenis dokumen yang mungkin tersedia. Dengan kata lain, kebutuhan dokumen bergantung peneliti, namun peneliti harus menyadari keterbatasan dokumen. Bagaimana membuat menggunakan metode etnografi? Bagaimana membuat menggunakan metode etnografi? Itu ada 6 hal. Yang pertama, memilih proyek etnografi. Ruang lingkup proyek-proyek ini dapat sangat bervariasi dari mempelajari keseluruhan masyarakat yang kompleks seperti kelompok berburu Inuit di Alaska, hingga mempelajari situasi sosial tunggal atau lembaga seperti bar perkotaan, persaudaraan, atau taman bermain sekolah. Para pemula akan bijaksana untuk membatasi ruang lingkupnya proyek untuk situasi sosial tunggal, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Sebuah situasi sosial selalu memiliki 3 komponen. Yang pertama ada tempat, kedua pelaku, dan yang ketiga kegiatan. Nomor 2. Mengajukan pertanyaan etnografis. Dalam sebuah etnografi, seseorang dapat mengajukan sub-sub pertanyaan yang berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama, suatu deskripsi tentang konteks. Kedua, analisis tentang tema-tema utama. Dan ketiga, interpretasi perilaku kultural. Peneliti memiliki pertanyaan dalam pikirannya untuk membimbing apa yang ingin dia lihat, dia dengar, dan data yang ingin dia kumpulkan. Nomor 3. Mengumpulkan data etnografi. Cara pengumpulan data adalah dengan cara observasi partisipan. Anda akan mengamati aktivitas orang, karakteristik fisik situasi sosial, dan apa yang akan menjadi bagian dari tempat kejadian selama pelaksanaan pekerjaan lapangan. Apakah seseorang mempelajari sebuah desa, suku tertentu untuk 1 tahun, atau pramugari pesawat udara untuk beberapa bulan? Jenis observasi akan berubah. Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kegiatan orang-orang, karakteristik fisik, dan bagaimana rasanya menjadi bagian dari situasi. Langkah ini biasanya dimulai dengan gambaran yang terdiri dari pengamatan deskriptif yang luas. Kemudian, setelah melihat data penelitian berpindah ke pengamatan yang lebih terfokus. Di sini, peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan sebagainya untuk mengumpulkan data. Yang keempat, membuat catatan etnografis. Langkah ini termasuk mengambil catatan di lapangan dan foto, membuat peta, dan menggunakan cara lain yang sesuai untuk merekam pengamatan. Yang kelima, menganalisis data etnografi. Penelitian lapangan selalu diikuti dengan analisis data, yang mengarahkan ke pertanyaan-pertanyaan baru dan hipotesis baru. Pengumpulan lebih banyak data dan catatan lapangan serta analisis yang mendalam. Siklus tersebut terus berlanjut sampai proyek selesai. Yang keenam, menulis etnografi. Etnografi harus ditulis sehingga budaya atau kelompok dapat dibawa ke kehidupan nyata, membuat pembaca merasa bahwa memahami
orang-orang dengan cara hidup mereka atau situasi dan orang-orang di dalamnya. Laporan etnografis dalam bentuk panjang dari beberapa halaman untuk 1-2 volume. Penulis harus rinci dan konkret, tidak umum atau samar. Contoh penelitian etnografi. Adapun untuk contoh yang bisa dipergunakan dalam riset etnografi ini, misalkan saja mengangkat kehidupan yang ada di dalam suku. Kehidupan suku di Indonesia ini beragam adanya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Bahkan, jika lebih jauh kita dapat menganalisis perihal cara komunikasi, strategi bertahan hidup, dan sebagainya. Penelitian etnografi budaya di Indonesia. Dalam contoh ini, misalkan saja, kita ingin melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan budaya yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat Sasak yang ada di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Dalam proses penulisannya, terlebih dahulu mencari hipotesis hasil penelitian dengan mendeskripsikannya. Penelitian etnografi masyarakat Sasak. Kata Sasak merupakan nama suku yang ada di Pulau Lombok. Manusia Sasak adalah penduduk asli Pulau Lombok maupun yang hidup di Pulau Lombok. Jika dicermati beragamnya ekspresi dan pernyataan budaya dari setiap lokus yang ada, mulai dari bahasa, kesenian, sejarah, mite, stratifikasi sosial, dan gelar kebangsawan, organisasi sosial, arsitektur, dan lain-lain yang mewujudkan dalam masyarakat Sasak ini terkesan semacam fenomena keberagaman baik sejarah maupun asal-usul. Dalam sejarah perkembangannya, Lombok merupakan sebuah pulau yang dijajah secara langsung oleh Perdana Menteri Kerajaan Majapahit, Pahit Gajah Mada. Kosmologis manusia Sasak. Masyarakat Sasak hanya mengenal 3 arah yang berhubungan dengan hulu hilir, yang menunjuk pada 3 atas atau tinggi dengan konotasi sebaliknya. Adapun PR belek, PR sama dengan besar, adalah nama khusus yang diberikan kepada Gunung Rinjani beserta seluruh kawasannya. Masyarakat Sasak tradisional Agaris mempercayai bahwa setiap ruang dan benteng alam makro maupun mikro memiliki fokus orientasi yang sekaligus menjadi pusat integrasi. Kawasan Rinjani adalah sumber berbagai kebutuhan dasar kehidupan hutannya yang lebat dan tangki penyimpanan air dan gudang kayu serta gudang logistik nabati maupun hewani yang telah memberikan kesuburan dan kesejahteraan untuk alam sekitar dan seisinya. Bagi manusia Sasak, kawasan Rinjani diyakini sebagai pasek bumi atau pasek bumi sekaligus inen paer atau ibu bumi. Pandangan kosmologis itu menjadi dasar pemikiran bahwa seakan bumi ini terbentuk dari daratan saja dan lebih mementingkan daratan, padahal bumi terdiri dari lautan dan daratan. Berkembangnya dongeng tentang laut sebagai tempat yang mengerikan dan tidak menjamin membuat orang Sasak seakan-akan lupa pada lautnya dan hanya mengingat pada daratan. Pada saat acara begawe atau acara adat Sasak, manusia menggunakan hewan seperti sapi, kambing, ayam yang merupakan bagian dari daratan dan sangat malu. Bahkan tidak pernah menggunakan ikan ataupun organisme laut sebagai makanan disajikan dalam begawe atau acara adat Sasak. Kosmologis manusia Sasak hanya menuju pada daratan saja dan tidak menyinggung sama sekali tentang laut. Hal ini semakin membuktikan bahwa manusia Sasak lupa tentang laut sehingga menjadi enggan untuk melaut. Atas pandangan inilah maka dapat dikatakan bahwa etnografi dalam masyarakat Sasak lebih pada cara bertahan hidup di daratan. Contoh penerapan dalam penelitian etnografi. Contoh penerapan metode etnografi dalam penelitian. Judulnya terkait budaya bertoilet, duduk atau jongkok. Penelitian ini dilatar belakangi dari toilet umum yang merupakan salah satu bagian penting bangunan yang banyak aspek desain harus diperhitungkan untuk dibangun.
Banyak toilet umum dibangun hanya dengan melihat kinerja luar tanpa mempertimbangkan apakah pengguna sasaran akan sesuai dengan desain. Manusia menggunakan toilet dipengaruhi dengan bagaimana budaya aktivitas mereka. Masalahnya, para arsitek sekarang merancang toilet dengan berpatokan toilet di negara barat. Orang-orang barat melakukan aktivitas bertoilet dengan cara duduk di toilet, sementara orang budaya timur melakukannya dengan cara berjongkok. Ketika arsitek merancang toilet duduk untuk mereka yang berbudaya timur, dudukan toilet yang dirancang untuk mendudukan pantat penggunanya akhirnya menjadi tempat meletakkan kaki atau alas kaki pengguna yang jongkok. Tidak jadi sinkronisasi antara rancangan dengan penggunaan toilet. Fenomena inilah yang terjadi di seluruh fasilitas toilet di Indonesia. Hal itu yang melatar belakangi adanya penelitian ini. Objek penelitian. Riset ini terfokus pada bagaimana toilet dianggap oleh penggunanya. Jenis toilet apa yang disukai dan mengapa, dan bagaimana mereka memanfaatkan toilet umum. Interaksi antara budaya barat dan budaya timur dalam desain toilet telah mengakibatkan shock budaya dan teknologi yang gagap antara pengguna toilet sehubungan dengan pengguna toilet karena masuknya budaya barat tidak seimbang dengan diperkenalkannya budaya baru. Objek dalam penelitian ini juga akan melihat dari keterkaitan geger budaya dan gagap teknologi dengan masalah kemewahan, kebersihan, modernitas, dan kesehatan. Metode penelitian. Data dikumpulkan dengan metode observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran umum tentang jejaring toilet publik. Kemudian wawancara terfokus dan wawancara mendalam kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak ketiga untuk mendapatkan informasi mendalam tentang masalah-masalah toilet sejak mulai direncanakan, dibangun, digunakan, dan dipelihara. Kemudian melakukan diskusi kelompok terfokus yang dilakukan pada 3 kelompok mahasiswa sebagai pengguna toilet terbanyak, memiliki akses terbatas terhadap toilet publik universitas, dan posisi sosial yang relatif paling rendah. Bagaimana mereka memakai toilet dan kebersihan, situasi yang dialami saat membutuhkan toilet, serta bagaimana ritual-ritual yang dilakukan saat bertoilet. Analisis yang dilakukan dengan proses pengumpulan data, melakukan analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema. Ikuti video seri penelitian kualitatif lainnya.